Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik yang menarik, yaitu mengenal ras model ya. Jadi pada topik kali ini atau pada video kali ini, itu yang akan kita bahas itu latar belakang ya, latar belakang ya. Jadi lebih ke latar belakang mengapa menggunakan ras model gitu ya. Nah, latar belakang ini mungkin banyak yang belum paham gitu ya. Banyak yang belum paham latar belakang mengapa ras model itu digunakan ya dalam pengukuran, terutama dalam pengukuran variabel laten ya. Nah, jadi mengapa ras model itu digunakan gitu. Nah, pada video kali ini saya mencoba membagikan pemahaman saya terkait latar belakang mengapa menggunakan ras model gitu ya, dari apa yang saya pahami, dari apa yang saya ketahui. Oke, mari kita mulai. Nah, kita mulai dengan ini ya, kita mulai dengan gambar terlebih dahulu. Nah, ini ada dua buah gambar ya. Jadi ada dua buah gambar. Itu gambar yang pertama itu ada seorang anak, itu dia sedang mengukur tinggi badannya ya. Nah, dia sedang mengukur tinggi badannya. Lalu di gambar yang kedua itu ada siswa-siswa yang sedang mengerjakan soal ya. Jadi kemungkinan mereka itu sedang ulangan atau ujian gitu ya. Nah, jadi mereka sedang mengerjakan soal. Nah, itu pertanyaannya itu apa kesamaan dari dua gambar ini gitu ya? Apa kesamaannya? Itu dulu ya. Jadi kita mau menjawab dulu pertanyaan ini ya. Apa kesamaan dari dua gambar ini gitu. Nah, dua gambar ini ya, kalau menurut saya, dua gambar ini memiliki dua kesamaan. Kesamaannya itu apa? Orang-orang yang ada di dalam gambar itu sedang diukur gitu ya. Jadi orang-orang yang di dalam gambar itu sedang diukur. Nah, gambar yang pertama itu kan anak kecil ini itu kan sedang mengukur badannya gitu. Nah, sedangkan gambar yang kedua, siswa-siswa itu mereka itu sedang diukur kemampuan mereka. Nah, sedang diukur kemampuan mereka, terutama kemampuan kognitif ya. Nah, misalnya kalau yang mereka kerjakan itu misalnya soal matematika, berarti mereka itu sedang diukur kemampuan matematikanya. Jadi, dua gambar ini sama-sama memperlihatkan soal pengukuran. Nah, yang satu itu adalah pengukuran dalam bidang atau dalam variabel fisika atau manifest atau variabel yang kelihatan. Sedangkan yang satunya itu adalah mengukur variabel laten atau variabel yang tidak kelihatan. Nah, mengapa yang gambar di sebelah kiri itu disebut dengan variabel fisik atau variabel yang kelihatan? Ya, karena memang itu kan yang diukur adalah tinggi badan gitu ya. Nah, tinggi badan itu kan dapat dilihat gitu. Kita dapat melihat tinggi badan seseorang gitu. Itu kan dapat langsung dilihat dengan mata kepala, dengan mata kita gitu, langsung dapat dilihat. Makanya disebut dengan variabel fisik atau variabel yang kelihatan. Nah, kalau variabel fisik atau variabel kelihatan ini ya, itu ya diukurnya ya seperti itu gitu ya caranya. Nah, misalnya tinggi badan itu ya diukur dengan menggunakan kayak pengukur gitu ya. Nah, pengukur tinggi badan seperti itu gitu. Nah, lalu yang di sebelah kanan itu adalah variabel laten atau variabel tidak kelihatan. Nah, kemampuan matematika itu kan tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa melihat kemampuan matematika seseorang? Jelas kita tidak bisa tahu. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Nah, cara mengukurnya itu ya dengan memberikan soal. Nah, dengan memberikan soal mereka kerjakan.
Nah, mereka kerjakan, nanti kemudian hasil kerjaan mereka itulah yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan mereka. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jadi variabel fisik dan variabel laten ini itu memiliki perbedaan, ya, memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya itu ini teman-teman bisa melihat dalam tabel ini ya. Nah, variabel fisik atau variabel yang kelihatan itu menggunakan datanya itu data interval. Data interval. Nah, data interval itu cirinya apa? Cirinya itu jarak yang sama. Kalau teman-teman lihat di sini ya, teman-teman lihat di sini itu di penggaris atau pengukur tinggi badan itu kan jaraknya sama itu. Kalau teman-teman lihat itu, datanya data interval, jaraknya sama. Dari 10 ke 20, dari 20 ke 30 itu sama dengan dari 20 ke 10. Itu jaraknya sama. Jaraknya sama. Dari 30 ke 40 itu sama dengan 40 ke 50, jaraknya sama. Jaraknya sama. Lalu bagaimana dengan variabel laten? Variabel laten itu dia nggak menggunakan data interval. Lebih sering itu menggunakan data ordinal gitu. Kalau misalnya kita gunakan skala Likert gitu ya. Kalau kita menggunakan skala Likert, itu kan dia menggunakan data ordinal, bukan data interval. Lalu apakah jaraknya sama itu? Jaraknya sama. Misalnya orang yang kita ambil contoh lah, misalnya skala Likert itu ya. Skala Likert itu misalnya skalanya dari sangat baik, cukup baik, tidak baik, sangat tidak baik, lalu diberikan skor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, yang 5 itu sangat baik gitu ya, 4 itu baik, 3 itu cukup baik, 2 itu tidak baik, 1 itu sangat tidak baik. Bagaimana kita bisa tahu jarak dari sangat tidak baik, yaitu 1, ke baik, kan 2, sama dengan jarak dari baik ke cukup. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Apakah itu jaraknya sama? Apakah jaraknya sama gitu kan? Kita tidak bisa pastikan gitu, kalau itu jaraknya sama gitu. Lalu linear gitu. Linear ini maksudnya dalam suatu garis lurus. Jadi pengertian linear itu salah satunya itu dalam satu garis lurus. Nah, kalau misalnya kita lihat penggaris itu ya, penggaris itu kan dalam satu jalur lurus gitu ya, dalam satu jalur yang lurus gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, ambil contoh lah ini misalnya ini timbangan barang ini ya. Nah, ini kan hanya soal desain ini ya, dibuat bulatan seperti ini, tapi sebenarnya ini tuh dalam satu garis lurus. Begitupun jam ini juga dalam satu garis lurus. Begitupun termometer itu juga sebenarnya dalam satu garis lurus, linear gitu ya. Lalu kemudian memiliki titik awal. Kalau teman-teman lihat di sini di penggaris ini, itu kan memiliki titik awal ya. Titik awalnya itu ini di bawah ini, 0 ini sebagai titik awal. Kalau tidak ada titik awal, tidak bisa diukur gitu. Jadi misalnya tinggi badan ini kan, kalau pengukurnya ini nggak punya titik awal, ya nggak bisa diukur gitu. Nah, berbeda dengan variabel laten, itu titik awalnya mana coba kan? Kita nggak tahu titik awalnya apa gitu kan. Nggak ada titik awalnya. Nah, yang paling kelihatan itu ini memiliki satuan ukur. Kalau teman-teman lihat ya, itu semua pengukuran dalam variabel fisik itu kan ada satuan ukurnya. Misalnya kalau kita mengukur tinggi badan, itu kan ada sentimeter, meter gitu kan, itu ada satuan ukurnya. Kita mengukur suhu badan, ada kan, Celcius, Fahrenheit gitu kan. Nah, ada ininya, ada satuan ukurnya. Kalau kita mengukur berat itu kan ada satuan ukurnya, kilogram gitu kan, gram itu kan ada satuan ukurnya. Ada satuan ukurnya gitu. Nah, sedangkan di variabel laten itu nggak ada satuan ukurnya. Misalnya kita mengukur ini tadi ya, siswa ini ya. Nah,
kita kasih nilainya A, atau kita kasih nilainya 100 gitu ya misalnya siswa itu. Nah itu 100 apa? Kan nggak tahu kan. 100 itu 100 apa gitu kan. Atau 90 apa? Kita nggak mungkin bilang 90 cm kan. Nggak mungkin gitu. Jadi nggak ada satuan ukurnya gitu. Nah ini satu-satunya. Nah, ini salah satu contoh ya pengukuran apa? Pengukuran variabel fisik atau fisika ya, mulai dari nol ya mas. Nah ini kalau kita ngisi bensin kan, itu kan pasti dimulai dari nol gitu. Nggak mungkin dimulai dari satu. Nah kalau dia tidak punya titik awalnya, tidak punya titik awal atau mulai dari mana, ya nggak bisa diukur gitu, nggak bisa diukur dia. Jadi harus punya awal gitu ya, mulai punya titik awal. Nah ini bagaimana dengan pengukuran variabel laten? Nah ini saya contohkan, ini ada skala, ada pemberian penilaian. Jadi ada di salah satu dinas gitu. Nah, dia membuat ini penilaian gitu ya. Jadi orang-orang yang datang ke dinas itu diminta memberikan penilaian dari buruk, cukup, baik, sangat baik. Nah ini kan kita nggak tahu gitu ya, dari buruk ke cukup itukah, apakah jaraknya sama dengan dari cukup ke baik? Nah, kita nggak tahu. Terus apakah ada titik awal gitu kan? Titik awalnya itu di mana? Apakah titik awalnya itu sebelum buruk itu? Nah, sebelum buruk itu apakah ada titik awal gitu kan? Kita nggak tahu. Terus satuannya juga nggak ada. Nah, apakah ini linear gitu ya? Linear dalam satu garis lurus gitu kan? Nah, sedangkan jarak yang sama saja kita nggak tahu. Bagaimana kita mau mengatakan ini dalam satu garis lurus gitu kan? Nah, atau ini pengukuran dalam variabel laten. Nah, ini bagaimana kita tahu dari sangat baik ke baik itu jaraknya sama dengan baik ke cukup baik gitu. Kita nggak tahu gitu. Lalu apakah ada titik awal? Apakah titik awalnya itu di sebelum sangat tidak baik itu? Nah, sebelum sangat tidak baik itu titik awalnya apa gitu kan? Kita nggak tahu gitu. Apakah jaraknya sama? Ya kita nggak tahu juga. Apakah ini dalam satu garis lurus? Kita nggak tahu juga. Lalu apakah ini ada satuan ukurnya? Kita nggak tahu. Nah itu yang membuat si George Rush ini dia berpikir gitu kan. Itu yang membuat George Rush ini memikirkan bagaimana caranya supaya pengukuran dalam bidang variabel laten itu memiliki ketepatan pengukuran yang sama dengan variabel fisika. Nah, variabel fisik. Nah ini kan gini teman-teman. Kalau kita mengukur tinggi badan misalnya kan, kita mengukur tinggi badan gitu ya. Misalnya saya mengukur tinggi badan gitu, ternyata tinggi badan saya 170 cm gitu. Nah, apakah saya itu meragukan tinggi badan saya itu ketika sudah saya ukur? Kecil kemungkinan kita itu meragukan pengukuran dalam bidang variabel fisik gitu. Misalnya kita mengukur tinggi badan kita 150. Apakah kita ragu gitu kan? Jarang kita meragukan itu kalau misalnya kita menggunakan pengukuran yang benar-benar valid gitu kan. Jarang kita meragukan hasil pengukuran dalam bidang variabel fisik gitu. Dalam variabel fisik. Atau misalnya kita mengukur berat badan gitu. Kita timbang badan gitu, ternyata beratnya 70 kg misalnya. Apakah kita meragukan itu? Jarang ada orang itu meragukan, atau bahkan tidak pernah orang meragukan hasil pengukuran dalam variabel fisik gitu. Nah, berbeda dengan variabel laten. Nah, variabel laten itu banyak sekali errornya, banyak sekali kesalahannya. Sedangkan di variabel fisik, pengukuran variabel fisik, errornya itu kecil sekali. Errornya kecil. Nah, sedangkan di variabel laten itu errornya banyak gitu. Nah, errornya banyak. Sehingga kita mungkin pernah melihat ya, bahwa seringkali pengukuran, misalnya ujian masuk di salah satu perguruan tinggi misalnya, atau misalnya ujian nasional itu kan, kita sering menemukan bahwa orang yang
kemampuannya rendah tiba-tiba lulus gitu, tapi orang yang kemampuannya tinggi malah nggak lulus gitu. Nah itu kan berarti ada yang salah gitu. Ada yang salah dalam pengukurannya. Nah inilah yang menjadi pemikiran dari George Rush gitu. George Rush ini ingin supaya pengukuran variabel laten itu memiliki tingkat ketelitian dan ketepatan sama seperti pengukuran dalam bidang variabel fisik atau variabel yang manifest tadi ya, variabel manifest. Nah itu yang menjadi kegelisahan dari George Rush. Nah dari kegelisahannya itu kemudian dia mencoba untuk mengembangkan suatu model pengukuran dalam bidang variabel laten yang bisa teliti dan tepat seperti dalam variabel fisik gitu ya, pengukuran variabel fisik. Nah, ini sebenarnya pertanyaan penting gitu ya. Mengapa penting kita mengukur variabel laten manusia itu harus memiliki ketelitian dan ketepatan seperti pada pengukuran variabel fisik atau fisika? Nah, ini jawabannya. Karena kita itu mengukur manusia, kita menentukan nasibnya. Bagaimana kalau kita mengukurnya salah gitu kan? Nah, bagaimana kalau kita salah mengukurnya? Tentu saja nasib manusianya juga menjadi tidak menentu kalau kita mengukurnya salah. Nah, maka penting supaya pengukuran variabel laten manusia itu memiliki ketelitian dan ketepatan juga sama seperti pada pengukuran variabel fisik ya, atau variabel manifest. Nah, lalu kemudian si George Rush ini, jadi George Rush ini kan dia seorang matematikawan ya, seorang ahli matematika gitu. Nah, lalu dia membuat sebuah tes gitu ya. Nah, awalnya itu karena dari pemikiran dia itu kemudian dia membuat tes, lalu nanti dia akan menggunakan probabilitas gitu ya. Nah, untuk membuat suatu model baru ya, model pengukuran baru dalam variabel laten itu dia menggunakan probabilitas. Nah, jadi misalnya ada tes matematika 100 soal pilihan ganda. Lalu ada siswa A itu benarnya 90. Siswa B benar 70 soal. Siswa C itu benar 50 soal. Sedangkan siswa D itu benarnya 30 soal. Nah, lalu digunakanlah odds ratio probability. Jadi jumlah itu rumusnya kira-kira begitu. P per N kurang P. P itu jumlah jawaban benar. N itu adalah total soal. Lalu odds ratio-nya seperti ini. Siswa A itu kan dia sebenarnya 90. Berarti 90 dibagi 100 dikurang 90 sama dengan 90 per 10. Nah, begitu juga siswa B. Nah, itu awalnya seperti ini. Awalnya George Rush itu menggunakan odds ratio probability seperti ini. Lalu dia membuat suatu mistar gitu ya, mistar odds ratio seperti ini. Nah, misalnya orang itu benarnya 10. Lalu salahnya kan 90 berarti kan. Nah, kalau menggunakan odds ratio probability kan, itu kan berarti jumlah jawaban benar dibanding dengan jumlah jawaban yang salah gitu kan. Nah, jadinya seperti ini, dibuat mistar seperti ini. Orang yang benarnya 10, benar 20, benar 30, benar 40, benar 50, benar 60, benar 70, benar 80, benar 90. Nah, yang benar 10 dibanding dengan salahnya. Nah, ketika dibagi seperti ini, hasilnya begini. 10 per 90 hasilnya 0,1. 20 per 80 hasilnya 0,25. Nah, ini angka-angka di bawah ini. Ternyata si George Rush itu menemukan bahwa ini tidak memiliki jarak yang sama gitu. Jadi susah-susah dia buat seperti itu dengan menggunakan odds ratio. Nah, ternyata jaraknya nggak sama. Nih, jaraknya tidak sama. Linearnya sudah ada, cuma jaraknya tidak sama. Nah, itu.
jaraknya tidak sama. Nah ini kan, tadi ini kan jaraknya tidak sama. Dari 0,1 ke 0,25 itu jaraknya itu nggak sama dengan 0,25 ke 0,49. Jaraknya nggak sama. Nah ini jadi jaraknya nggak sama. Nah dari sini tuh kemudian si Jos Ras ini berpikir lagi, bagaimana caranya supaya membuat ini jaraknya menjadi sama gitu. Jaraknya menjadi sama, lalu ini dalam satu garis lurus. Nah, kemudian kalau jaraknya menjadi sama itu kan menjadi datanya itu menjadi data interval. Menjadi data interval gitu ya. Nah, itu. Nah, berpikir keras. Nah, karena si Jos Ras ini adalah seorang ahli matematika, dia menemukan solusinya. Nah, dia menemukan solusinya. Solusinya menggunakan apa? Solusinya menggunakan fungsi logaritma. Nah, jadi menggunakan fungsi logaritma. Nah, ketika si Jos Ras ini menggunakan fungsi logaritma, 0,11 ini difungsikan dilogaritmakan menjadi min 1. Lalu 0,25 dilogaritmakan menjadi 0,428 dilogaritmakan menjadi 0,4 dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, jaraknya itu menjadi sama, teman-teman. Jaraknya itu menjadi sama. Misalnya dari 1 ke 0,6. Nah, ini kan sebenarnya masih ada ya, di sini itu kan masih ada. Misalnya di sini itu masih ada di sini 11 per 91 ya kan, 12 per 91. Nah, ini masih ada. Nah, ini kan jaraknya menjadi sama, misalnya 0,6 ke 0,4 jaraknya sama dengan 0,4 ke 0,2. 0,2 ke 0 jaraknya sama dengan 0 ke 0,2. Jaraknya jadi sama, teman-teman. Nah, jaraknya menjadi sama. Nah, karena jaraknya menjadi sama, ini menjadi data interval. Lalu dalam satu garis lurus. Lalu teman-teman menemukan di sini ada titik awalnya, yaitu 0. Nah, ini titik awalnya. Titik awalnya itu 0. Ini kan. Nah, ini titik awalnya itu 0. Nah, lalu kemudian angka-angka yang di bawah ini itu karena menggunakan fungsi logaritma. Fungsi logaritma. Nah, lalu dijadikan suatu satuan ukur yang namanya logit. Nah, logit itu dari logaritma. Logit itu logaritma, saya lupa apa gitu, tapi logit itu dari logaritma. Jadi karena nilai-nilai ini kan asalnya kan dari penggunaan fungsi logaritma, lalu dibuat satuan ukur. Angka-angka ini dijadikan dalam satuan ukur. Satuan ukurnya itu adalah logit. Nah, ini tabel yang lain lagi ya. Nah, jadi sekarang terlihat bahwa ini kan sudah menjadi satuan ukur logit ya. Terlihat bahwa pada nilai logit ini jarak antara satu skor dengan skor lainnya itu bersifat equal interval. Jaraknya sama. Konversi data ke dalam logit membuat data yang awalnya bersifat cacah menjadi data yang memiliki metrik. Nah, ini kan menjadi metrik ini. Metrik dia itu sama seperti ini. Sama seperti ini nih. Nah, ini sama seperti ini. Jadi metrik dia. Nah, metrik. Seperti kalau kita lihat mistar atau penggaris itu kan metrik itu. Nah, itu. Jadi jaraknya jadi sama. Nah, jaraknya jadi sama, interval, lalu ada titik awalnya, linear, lalu ada satuan ukurnya. Satuan ukurnya adalah logit. Nah, dari sini sampai di sini Ras sudah menemukan bahwa modelnya itu menjadi model yang pengukurannya, tingkat ketelitian pengukurannya menjadi sama seperti pada pengukuran fisika atau fisik. Mengapa? Karena sudah menjadi data interval, lalu jaraknya sama, lalu linear, lalu memiliki titik awal, lalu memiliki satuan ukur. Satuan ukurnya apa? Logit. Nah, itu menjadi sama seperti pada pengukuran fisik. Nah, seperti itu. Nah, ini kita beralih ke hal yang lain. Nah, jadi Jos Ras itu akhirnya menemukan model. Nah, model itu diberikan nama seperti nama pengembangnya, yaitu model Ras.
Nah, prinsip dalam moderasi itu seperti ini. Siswa dengan kemampuan tinggi secara probabilitas mampu menjawab soal mudah dan yang sulit. Sedangkan siswa dengan kemampuan rendah secara probabilitas mudah untuk menjawab soal mudah, tetapi sulit untuk menjawab soal yang sulit. Jadi moderasi itu dia menggunakan prinsip probabilitas tadi. Nah, seperti yang di awal tadi kan, Jos Rice itu kan menggunakan prinsip probabilitas kan. Nah, prinsipnya probabilitas. Nah, itu. Nah, ini. Lalu kita mengandaikannya itu seperti ini. Nah, teman-teman bisa saksikan di Olimpiade kali lalu itu ada salah satu cabang dalam atletik itu adalah lompat tinggi atau lompat galah atau apa ya. Nah, itu. Nah, ini lompat tinggi ini cocok untuk cocok untuk kita menerasikan ini, moderasi ini ya. Nah, moderasi itu prinsipnya itu seperti ini. Nah, orang yang mampu melewati halangan itu, melewati galah itu, ya, mampu meloncati galah itu, berarti kemampuan dia itu melebihi galah itu, gitu. Melebihi galah itu. Nah, sebaliknya orang yang tidak mampu melompat itu berarti kemampuan dia sebenarnya kan berada di bawah dari tingkat kesulitan galah itu, gitu. Galah itu kan semakin dia tinggi, semakin tinggi galah itu menandakan tingkat kesulitan galah itu, ya. Menandakan tingkat kesulitan galah itu. Nah, seorang pelompat dia harus bisa melompati galah itu, ya. Setinggi apapun dia harus bisa melompati. Nah, dari situ akan bisa terlihat mana pelompat yang punya kemampuan lompat yang tinggi dan mana pelompat yang justru kemampuan lompatnya itu rendah. Itu kan bisa kelihatan. Bisa kelihatan dari seberapa mampu dia melompati tinggi galah, ya. Misalnya tinggi galahnya itu 1 meter. Nah, ketika seorang pelompat itu mampu melompati galah dengan tinggi 1 meter itu, berarti dia punya kemampuan itu di atas tingkat kesulitan dari galah itu, gitu. Ketika ada pelompat, dia gagal melompati galah dengan tinggi 1 meter tersebut, berarti memang kemampuan dia di bawah dari tingkat kesulitan galah itu. Ini sebenarnya salah satu contoh bagus untuk menerasikan soal rush model, gitu ya. Untuk menganalogikan tentang rush model. Nah, ini kira-kira seperti ini nih. Nah, dalam rush model itu kan ada yang namanya Wright map. Nah, Wright map ini mampu menganalogikan seperti ini, lompat galah ini. Nah, misalnya pelompat dengan logit 4,0, dengan logit 4,0, dengan logit 3,0, sampai dengan logit 3,0. Ini adalah pelompat-pelompat yang mampu melompati tinggi galah, seberapapun tinggi galah itu mereka mampu lompat. Kita contohkan ini tuh adalah tinggi galah, gitu ya. Misalnya ini galah yang paling tertinggi. Nah, misalnya dia itu di atas 2, sekian logit, gitu ya. Ini galah yang paling tinggi. Ini galah yang paling rendah, gitu ya. Nah, pelompat dengan nilai logit 4,0 dan 3,0 ini adalah pelompat-pelompat yang secara probabilitas mereka itu mampu melompati tinggi galah ini. Semua tinggi galah ini mereka mampu. Tetapi pelompat yang ada di logit 2,0, ya, dia itu hanya bisa melompat tinggi galah yang ini dan yang ini. Sedangkan tinggi galah yang ini tuh dia nggak mampu. Nah, begitupun pelompat yang memiliki nilai logit kemampuan itu 1,0, dia itu hanya bisa mampu melompat galah yang tingginya di sini. Nah, ini tingginya di sini. Nah, ketika tingginya itu lebih dari kemampuan dia, maka dia sulit. Dia nggak akan bisa mampu melompati tinggi galah itu, gitu ya. Nggak akan mampu, gitu. Nah, itu analoginya seperti itu, seperti ini. Nah,
yang terjadi di apa? Yang terjadi di misalnya di sekolah gitu ya, misalnya siswa gitu. Siswa itu kita kasih ulangan ya. Kita kasih ulangan gitu. 30 soal pilihan ganda gitu kan. Itu kan kita nggak tahu itu. Soal-soal itu soal-soal itu kan sebenarnya memiliki tingkat tidak dibuat guru itu tidak menentukan semua soal itu. Misalnya soal satu ini adalah soal dengan tingkat kesulitan yang paling tinggi. Guru nggak buat seperti itu. Guru mengasumsikan bahwa semua soal itu memiliki tingkat kesulitan yang sama. Lalu siswa itu memiliki kemampuan yang sama. Sehingga hasil pengukurannya itu menjadi tidak tepat dan tidak teliti karena tingkat kesulitan soalnya dibuat sama. Nah, tingkat kesulitannya dibuat sama. Nah, seandainya tingkat kesulitan soal itu dibuat seperti tinggi galah ini misalnya. Nah, jadi ada soal dengan tingkat kemampuan yang rendah, ada soal dengan tingkat kemampuan tinggi. Maka kita akan bisa tahu mana siswa dengan kemampuan yang tinggi, mana siswa dengan kemampuan yang rendah. Kita akan bisa tahu. Nah, yang menarik juga dari RAS itu dia menggunakan skalogram. Nah, skalogram ini itu apa ya? Skalogram ini bisa untuk kita menganalisis banyak hal. Nah, kita bisa tahu mana siswa dengan kemampuan tinggi, mana siswa dengan kemampuan rendah. Jadi kita juga bisa tahu mana item dengan tingkat kesulitan mana item yang mudah dan mana item yang sulit gitu. Nah, dari skalogram ini juga kita bisa tahu misalnya siswa yang ceroboh atau siswa yang menebak jawaban. Nah, itu bisa kita tahu. Kita ambil contoh misalnya siswa nomor 20 dan 21 ini. Nah, ini kan kalau dari skalogram ini, siswa nomor 20 dan 21 itu adalah siswa dengan kemampuan yang rendah. Siswa dengan kemampuan rendah, ya, seperti tadi di prinsip ini, siswa dengan kemampuan rendah itu kan secara probabilitas dia pasti bisa menjawab soal yang mudah, tetapi dia akan sulit menjawab soal yang sulit. Nah, bagaimana kalau siswa dengan kemampuan rendah ini justru bisa menjawab soal yang sulit? Nah, ini contohnya ini. Siswa 20 dengan siswa 21. Ini kan siswa dengan kemampuan rendah. Tetapi mereka itu benar di soal yang paling sulit nih. Soal nomor 27 ini kan soal yang paling sulit. Tapi mereka benar. Berarti kan mereka ini tidak sesuai dengan prinsip dari RAS kan. Prinsip dari RAS itu kan siswa dengan kemampuan rendah itu sulit untuk menjawab soal sulit. Tetapi mereka ini tidak sesuai dengan prinsip RAS. Prinsip model RAS. Mereka bisa menjawab soal yang sulit ini. Soal yang paling sulit mereka bisa jawab. Nah, kita bisa katakan bahwa siswa nomor 20 dan 21 ini adalah siswa itu yang kemungkinan mereka ini menebak jawaban. Jadi mereka tidak benar-benar tahu jawaban dari soal nomor 27, tapi mereka itu hanya menebak saja jawabannya. Hanya menebak. Ya, jadi seperti itu ya. Lalu pengukuran manusia yang valid itu harus memenuhi 5 syarat. Itu dari Wright dan Mock. Dia harus menghasilkan skala interval yang linear, menangani data yang hilang, mendapatkan pengukuran yang tepat, mendeteksi adanya outlier dan misfit, dan bersifat replicable. Nah, ini hal-hal yang dapat dianalisis di RAS, gitu ya, di RAS model. Nah, untuk kualitas butir, itu kita bisa menggunakan Wright map, item measure, item fit, item distractor, khusus untuk pilihan ganda, daya beda item, bias butir, item reliabilitas, skalogram, dan independensi item. Untuk kualitas person atau kualitas orang, kita bisa menggunakan Wright map, person measure, person fit, skalogram, person diagnostic, person expected unexpected response, person reliabilitas, independensi person atau siswa. Lalu untuk kualitas soal secara keseluruhan, kita bisa menggunakan unidimensionalitas, reliabilitas, lalu evaluasi skala peringkat. Ada juga satu lagi itu namanya informasi tes ya, informasi tes atau test information. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini mengenai latar belakang penggunaan model RAS.
Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.